perceraian sekarang, kalau saya mah beda deh, bukan karena ekonomi. Tapi kalau orang lain mungkin karena ekonomi. Tapi kalau saya kemarin itu karena ada beda paham dengan orang tuanya, begitu. Jadi kenapa angka perceraian semakin meningkat? Satu, ekonomi. Yang kedua, tidak saling menghargai. Jadi perempuan tidak menghargai kerja keras laki-laki, atau memang laki-lakinya tidak kerja keras tapi acuh. Oleh karena itu, maka angka perceraian semakin banyak. Yang kedua mungkin karena faktor perselingkuhan. Kalau tidak dengan iman, rumah tangga itu udah gampang bosan. Gitu maka rumah yang bosan itu kebanyakan laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Tergantung iman seseorang. Kalau iman laki-laki lebih tinggi, mungkin perempuan yang bosan. Kalau iman perempuan yang tinggi, laki-laki yang bosan. Jadi mungkin untuk mengurangi angka perceraian, kita kembali saja kepada agama, tingkatkan keimanan bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Itu mungkin. Terima kasih ya. Ada yang lain coba, saya pemagenah lagi. Mau perempuan silakan. Silakan. Apa? Menurut Anda kenapa? Jadi kebanyakan yang mau cerai itu, yang pertama yaitu dari faktor ekonomi. Ya. Yang kedua biasanya beda paham. Jadi ada yang egois atau satu sama lain gitu. Yang itu aja. Oke, terima kasih. Itu sebelah sini satu lagi. Ya, mau itu. Tapi menurut Anda, menurut perempuan, kenapa yang jadi faktor perceraian? Kurang komunikasi sih sama suami gitu. Terus? Ekonomi udah jelas ya Pak itu. Terus Sudah. selingkuhan. Apa ya? Apalagi? Kenapa? Oke, kalau nggak ada terima kasih ya. Nah disitulah ada kesalingan. Ya, kesalingan itu saling menjaga, saling kerjasama. Atau misalkan perempuannya kan kebanyakan yang tidak kerja ya, sehingga ketika suaminya mengalami kebangkrutan itu perempuannya maju ke pengadilan, betul nggak? Banyak ya itu. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya itu perempuan. Perempuan itu harus punya sama-sama. Untuk zaman sekarang ini apalagi tidak ada perbedaan. Pemimpin dalam rumah tangga itu sebenarnya siapa sih? Mau laki-laki atau perempuan? Tergantung dia yang punya keunggulan. Keunggulan dia dalam segi ilmu, dalam segi harta, dalam segi pengetahuan, ya itu jadikan pemimpin. Yang kedua bisa menafkahi. Masa ini mau menjadi pemimpin tapi gak bisa menafkahi? No, tidak bisa. Ya. Jadi Al-Quran itu yang dengan Ar-Rijal itu adalah bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Ya. Sehingga kalau setara, laki-laki perempuan itu setara, tidak ada yang beda. Ya, kalau ini pemimpin sama bawahan nanti ditunjuk-tunjuk dong, ya. Jadi kebanyakan begitu kan? Akhirnya setara. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa, yang yang membedakan itu. Siapa yang paling takwa? Dia yang menjadi pilihan, cocok jadi pemimpin lainnya gitu. Jadi kembali lagi, maka terjadi perceraian itu yang kebanyakan tadi ekonomi ya. Setuju? Lebih cocoknya bukan ekonomi keuangan. Ya. Tapi menurut Teteh sendiri, emang kalau masalah ekonomi boleh bercerai? Ya kalau susah. Susah gimana? Maksudnya karena kan keuangannya
Tapi kan kata tadi perempuannya kalau laki-lakinya PHK, istrinya bisa kerja, ya. Itulah titik masalahnya itu. Jadi perempuan juga pada zaman sini kan adanya namanya kesetaraan gender. Laki-laki perempuan sama, ya, demi untuk tujuannya harus kerjasama itu, keluarga tetap eksis. Ya meskipun perempuan memang terbatas, ya seperti laki, tapi sesuai kemampuan perempuan. Nah itu makanya, dan menurut pendapat, ya apalagi saya ketua MUI provinsi, ya, perceraian akibat ekonomi itu mendekati haram, ya, tidak boleh kalau hanya masalah ekonomi, karena ekonomi itu sudah ada takarannya dari Allah, sudah dikasih kan, kita tinggal mencari saja. Besar kecilnya itu tergantung kita yang memanage. Kalau masalah ekonomi kita jadi cerai itu tidak percaya kepada takdir Allah, ya. Tadi sama, saya tidak misalkan saya kurang dekat nih dengan pasangan saya, itu sudah takdir. Apapun yang terjadi sekarang, intinya adalah sudah takdir Allah, ya. Apapun yang terjadi kan sudah dicatat, ya, zaman ajalinya. Dan perceraian kepada selain itu bukan hanya pihak kita saja yang salah, ya, tetapi nanti keturunannya juga salah. Keturunannya juga akan mengalami gangguan, baik penampalan anak, ya. Jadi kalau rumah tangga udah punya anak bisa bercerai, lebih baik jangan, ya. Karena anak yang jadi korban akibat keegoisan kita, ya. Itulah makanya ada pilar yang pertama adalah kesalingan, ya. Kesalingan berpasangan. Nah ini sebagai pilarnya. Pihaknya perkawinan itu ada 5. 1 berpasangan, yang kedua adalah janji pokok. Berpasangan maksudnya kita itu saling seperti kereta api, ya. Meskipun 2 tapi terus saja saling, satu tujuan, satu visi, satu misi. Gak boleh istrinya begini mau A, ini mau B, tapi boleh didiskusikan. Akhirnya ada namanya sungai kehidupan, ya. Sungai kehidupan itu kita harus merencanakan. Kita usia sekarang berapa? 26. Nah, kita misalkan tujuan akhirnya itu berapa? Kita harapan hidupnya berapa? Maunya berapa? 80 contohnya, ya. Kemudian cita-citanya nanti setelah 80 tahun meninggal. Intinya apa? Pengen apa? Pengen masuk surga, kan? Nah, gitu. Sehingga adanya kita harus sama-sama nanti buat sungai kehidupan, ya, sebelum nikah itu. Setiap 5 tahun kita merencanakan 5 tahun pertama kita ingin punya rumah misalnya, sesuaikan dengan tujuan akhir kita. Yaitu tujuan akhir kita itu adalah masuk surga. Sehingga tidak ada program yang bertolak belakang dengan apa? Dengan tujuan akhir kita, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita itu nikah itu bukan hanya main-main, ya, tetapi sekali seumur hidup. Yang punya mantan silakan dihapus, ya, di sekarang. Gaduh mantan? Ya. Gaduh mantan, gaduh? Punya? Ulah dihubung-hubungi dari, awas, gitu, ya. Silakan, masa lalu udah masa lalu, ya. Kita menatap ke depan. Kita menikah harus saling adanya rasa mencintai, yang namanya segitiga cinta, ya. Segitiga cinta itu yang pertama komitmen, tidak akan saling mengkhianati satu sama lain. Mulai bagus kawin selingkuh, harus selingkuh. Dan akibat faktor selingkuh itu apa sih, kan? Tadi kan selingkuh, ya. Selingkuh itu faktornya kenapa terjadi selingkuh? Pamegat yang sok selingkuh ayah ngopi, kan? Nyak gunawan selingkuh. Bosen. Bosen mau yang barunya. Gitu. Nah, menurut hasil penelitian, ya, bukan menurut saya, laki-laki itu ada yang selingkuh, ya. Faktornya karena tidak dilaki-lakikan di keluarganya. Ayeuna ieu udah nikah, dia mah teh.
rumah wadah, ya. Oh pokoknya mah harga dirinya itu sangat tidak berharga. Akhirnya karena dia pun tidak memahami bahwa tugas laki-laki itu fleksibel, harus fleksibel ya. Emang laki-laki rumah wadah boleh? Boleh, sangat boleh, harus. Nyuci kudu bisa, ya. Di dapur masak kudu bisa. Jadi fleksibel. Rumah tangga itu main kerja sama itu. Terus fleksibel, tidak boleh laki-laki itu nyari nafkah begitu. Enggak bisa. Maksudnya kalau dia nyari nafkah memang perempuan yang beberesnya, tapi kalau perempuan yang beberes nyari nafkah laki-laki yang beberes gitu kan. Kayak laki-laki yang di rumah gitu, gitulah salingnya. Jadi kalau laki-laki merasa tidak dihargai, akhirnya ada perempuan namanya pelakor ya, atau amun di pelakor tuh, wah kayak pelakor makan gitu ya, manis-manis ya. Kayak laki itu kan muji karayu kan. Nah laki-laki mana yang tidak tertarik gitu, sehingga kalau pengen awet ya kodratnya laki-laki itu memang egoisnya tinggi itu ya, sehingga kita harus tahu karakter masing-masing. Sehingga pacaran itu menurut saya itu boleh sebatas kita mengenal karakter pasangan kita. Ya, dan azas jangan berlebihan. Ayo pembunuhan ini mah identik saja apa gitu kan. Padahal itu kan boleh hanya untuk mengenal laki-laki itu katanya seperti ini, sehingga kita mengetahui gitu. Perempuan itu seperti ini, kita jadi paham. Sehingga pas nikah itu tidak asing ya, tidak terlalu asing ya. Nah, kembali lagi maka perempuan juga sama, perempuan kan ini didengarkan, sayangi, apalagi perempuan itu didengar, diperhatikan. Laki-laki cek sibuk kan menjadi masalah. Kayak di luar hobinya lah. Jadi kalau udah nikah itu dikurangi semuanya. Ada takarannya antara yang belum nikah sama sudah menikah gitu ya. Hobi boleh, hobi itu boleh. Tapi dikurangi. Misalkan yang hobi olahraga, masuk olahraga non futsal. Nah, kan kita tetap dicari kan toh hobi itu sudah menjadi kehidupannya kadang-kadang. Tetapi asalnya seminggu 4 kali ya kurangi seminggu 2 kali sekali gitu kan. Jadi dikurangi lah. Karena tujuan apalagi sudah punya anak ya. Sudah punya anak itu kita itu kadang-kadang mengalahkan cinta kepada istri itu menjadi cinta kepada anak. Saya aja menikah sudah hampir berapa ya? Hampir 19 tahun sudah. Wah, perjuangan itu ya. Jadi nikah itu ada namanya bulan madu, hanya setahun 2 tahun. Nanti ada fasenya itu pergolakan. Ada fasenya ya. Karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Suami saya itu gini begini, istri saya itu gini aneh ya. Kita menyesal. Hanya penyesalan. Tapi setelah menyesal itu, kita itu tidak butuh. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Oh, berarti kekurangan saya itu begini. Adanya pasangan itu harus saling mengisi. Akhirnya kita tahu pada kekurangan kita. Oh, suami itu juga seperti ini. Nah, akhirnya jadi klop dan saling bersyukur, saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kamu gitu menyadari kita juga butuh dia butuh kita. Akhirnya sakinah. Ya tadi komitmen ya, komitmen. Yang kedua adalah intimasi, kedekatan. Ulah LDR, sok LDR. Kayak pada nikah yang suaminya ngahiji sabumi, ikut suami istri teh. Laki mah lamun teu diikuti sebisi sok selingkuh. Udah ya, jadi godaannya lebih besar. Jadi intimasi itu kedekatan. Idealnya serumah, ya. Ulah perempuan juga kalau ditinggal suami banyak godaannya. Suami ditinggal istri banyak godaannya. Akhirnya kita harus satu rumah. Yang ketiga adanya gairah. Mohon maaf, ini memang harus diajarkan. Jadi ada gairah enggak? Ada. Nah,
Kalau tidak ada gairah, artinya ada hubungan suami istri, maka pernikahan itu tanpa itu akan hampa. Ketika saya ada tamu ke sini kan BP4 di sini ya, saya sudah memediasi ada berapa pasang ya, apa namanya wotray ya. Kenapa masalahnya? Kebanyakan masalah sang satu nambah kedua, ketiga, keempat. Tapi saya lebih optimis kalau misalnya saya tanya, masih ada hubungan suami istri nggak? Ketika masih, itu masih bisa diselamatkan. Ya. Tapi ketika tidak ada suka, tidak ada cinta, maka itu nanti akan sulit. Artinya harus ada bogoh. Ya. Bogoh tak? Bogoh tak? Awas, saya nikahi radio hari bogohan itu jadi nanti pertanyaan. Itunya. Memang cinta itu tidak bisa tumbuh. Saya sendiri dulu nggak pacaran. Pacaran itu hanya 3 bulan, 1 minggu, ya pacaran itu. Tapi alhamdulillah sekarang langgeng, ya punya anak, alhamdulillah. Intinya cinta itu ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya pun. Tergantung bagaimana kita memupuknya, ya. Jadi jangan asal gini tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti itu ada. Tetapi itu hanya sementara. Kalau kita sudah memahami bahwa semua adalah takdir Allah, tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Lama ayeuna terpercaya dengan takdir Allah namanya apa? Namanya mana? Ketika akang teh nyesal gini pemajikan abi teh sesuai dengan kahayang. Tidak ada yang sempurna, ya. Mata Allah ngasih ini juga geus takdirna kudu. Geus jadi kawin berarti geus jadi jodoh. Coba kalau Anda bandingkan dengan agama lain, agama Kristen itu bimbingan perkawinan itu sampai 3 bulan. Saking pentingnya perkawinan, ya. Saking pentingnya ilmu perkawinan itu. Karena dalam isinya apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ilmu kadang-kadang beda saya paham ke pengadilan, ya. Saya paham curhat ke batur. Awas dong curhat di media sosial ya. Istri selesaikan berdua. Ketika yang masalah sah. Kan duaan, diskusi aja berdua, maunya apa sih gitu kan, maunya apa, selesai. Pas saya mah kan yang ngedeketnya maju jauh mau apa dia mau kan kenal gitu mau mungkin pas saya kan. Artinya jangan duduk orang tua apalagi kok yung ngaku ka ibuna itu salah tak? Salah. Orang tua mah pasti ngebela anaknya, bro. Apalagi kalau yang tidak orang tuanya belum paham. Makanya jangan kalau baik silang. Jadi curhat ke bapaknya. Namun kita lamun tidak menyakiti, namun tidak sampai menyakiti orang tuanya. Keimak kesegeri orang tuanya, ayo diberi masalah. Aduh gitu mah nambah masalah jangan. Ya, lebih baik kalau tidak kepada orang tua pasangan kita kepada yang ahlinya. Ke kamu gitu nama masalahnya. Selama masih bisa, ya kita membuka lebar-lebar. Baik, terakhir kita berdiri mana? Ada lagu yang wajib oleh kita dapatkan. Wajib kurang dipahami. Ya. Tepuk sakinah namanya. Tepuk sakinah terakhir ya. Terus dia mangga rek kuyo. Nek kuna rek nikah solembe ayeuna nikahina. Ayeuna. Aduh, itu geus batur mah geus kasih keringanan ini ya. Tepuk sakinah berpasangan. Tiga kalinya janji kokoh. Saling pinjam, saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Itunya peragaan diragakan. Berpasangan itu begini. Berpasangan. Janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling ridho, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya, siap? Bisa? Kita lanjut. Kalau yang belum bisa nanti tidak bisa akan nikah. Itulah
lagu wajibnya namanya lagu wajib sebagai pihak. Kalau yang 5 dilaksanakan, maka insya Allah jadi kegayaan sakti. Amin. Nah, itu berpasangan ya, kaduana janji kokoh. Kita itu dilihat oleh Allah ya. Yang ketiga adalah saling hormat, saling cinta, itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan baik, manggil dengan yang indah-indah. Ulang manggil ke nama si keket apa rumahnya pulang. Yang keempat musyawarah, sekecil apapun musyawarah. Ulah ibu punya pasangan tapi itu diajak-ajak ngobrol itu sama. Yang ketiga saling ridho, ya saling meridhoi. Berarti kita sudah memahami bahwa dia adalah yang memberikan yang terbaik oleh Allah. Orang lain mungkin suka kepada kita kan, ya, atau tidak gitu kan. Suami kita aja yang cinta kepada kita, orang lain belum tentu ridho. Oke, silakan sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Mulai dari sini, sebelah sini, 3 orang, 3 orang. 1, 2, nanti mah ditalar ya. Ya, biasa ya itu kan untuk siasa katalan. 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh. Janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Alhamdulillah lulus ya. Bisa nanti akan ya. 1, 2, 3. 3 orang. 1, 2, 3. Pasangan, Berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. alhamdulillah lulus ya. Yang lain pada dulu kemarin gak bisa sekali. Ya, 1 lagi. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Yang lain boleh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Dia masih perbaiki ya. Saat lulus ya. Babarang, 1 lagi sama-sama. Berdiri lagi saya lagi. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling ridho, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Terima kasih. Ya sudah. Alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai ya. Intinya ya apa yang disampaikan oleh Pak ini tadi ya, perlu kita serap ya, perlu kita laksanakan. Dan juga barusan ya ada fondasi, ada pilar dan ada atap. Atapnya itu adalah kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Inginkan kita maslahat? Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk terakhir sekarang penandatanganan berkas bukti Anda mengikuti ini ya, supaya nanti tidak lupa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.